Diduga remblong, truk mengangkut batu terguling, tewaskan 6 orang. Ganjil genap diberlakukan di kawasan wisata lalu lintas padat. Relawan di Makassar gunakan drone untuk antarkan obat bagi pasien isoman COVID-19. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Iwasan Purba kembali hadir dalam program iNews Siang selama 60 menit ke depan. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya dan informasi pertama akan disampaikan oleh Deta Ginting. Selamat siang Bernadetta, apa informasi yang kita punya hari ini? Selamat siang Wilson, selamat siang juga pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Semoga selalu sehat dan patuh akan protokol kesehatan. Karena kita memiliki informasi terkait dengan razia protokol kesehatan yang terus dilakukan. Faktanya pemirsa, masih banyak masyarakat hingga pelaku usaha yang melanggar aturan protokol kesehatan. Seperti di Jakarta, aparat kepolisian membubarkan pengunjung yang masih nongkrong hingga larut malam. Dan di Makassar, pesta ulang tahun selebgram viral karena melanggar PPKM. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari 1 hektar lahan pengelolaan daur ulang plastik di kawasan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. Truk operasional dan motor ikut hangus dilalap si jago merah. Api menghanguskan sedikitnya 1 hektar lapak sekaligus pengelolaan daur ulang plastik di Jalan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Akibatnya pemirsa, 1 unit truk operasional dan motor ikut hangus dalam kebakaran ini. Belum diketahui penyebab kebakaran, sementara petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya melokalisir api agar tidak meluas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penggilingan plastik daur ulang. Daur ulang? Iya. Ini kebakar Pak semuanya Pak? Kebakar. Ini luasnya berapa Pak perkiraan Pak? Luasnya kurang tahu ya kita. Ini tuh tempat penduduk juga atau gimana sih Pak? Enggak, cuman pergudangan kecil aja. Kayak tempat, kalau apa? Pokoknya ya cuman... 2 mobil hangus terbakar di kolong jembatan layang Pancoran, Jakarta. Polisi masih menyelidiki penyebab dari kebakaran tersebut. Kobaran api terlihat dari kolong jembatan layang Pancoran, Jakarta. Api yang terus membesar pun membuat warga yang lewat panik. 1 unit truk dinas pertamanan yang lewat untuk menyiram tanaman pun langsung berupaya memadamkan api. Namun karena air terbatas, pemadaman membutuhkan waktu yang lama. 2 kendaraan jenis sedan dan karavan pun akhirnya berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam tiba di lokasi. Penyebab kebakaran masih dicari tahu. Itu material yang terbakar apa sih Pak tadi? Material terbakar itu dalamnya itu ada tumpukan kertas dalam mobil truk tersebut. Untuk sementara ada korban nggak Pak? Korban nihil. Lokasi ini biasanya ditempati kendaraan dari Ditlantas Polda Metro Jaya. 2 kendaraan yang terbakar dievakuasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Korban meninggal dalam kecelakaan maut di sekitar objek wisata Tebing Breksi, Sleman, Yogyakarta bertambah 1 orang. Sementara itu olah TKP dilakukan guna mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Aparat kepolisian Polres Sleman dan Polsek Prambanan pagi ini menggelar olah tempat kejadian perkara di jalur tanjakan sekitar objek wisata Tebing Breksi. Lokasi ini merupakan titik kecelakaan sebuah truk pengangkut batu yang terjadi pada Jumat malam kemarin. Pemirsa, peristiwa ini merewaskan 6 penumpang, sedangkan pengemudi dan kernet truk masih dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka cukup parah. Polisi akan menggali keterangan dari korban selamat untuk mengetahui kronologis kejadian.
Kecelakaan tunggal sebuah truk pengangkut batu taman serta 11 penumpang terjadi pada Jumat malam di jalur tanjakan sekitar objek wisata Tebing Breksi, Sleman, Yogyakarta. Dugaan awal pemirsa, truk mengalami rem blong sehingga tidak bisa mengendalikan kemudi. Truk semakin kehilangan keseimbangan saat melewati turunan hingga akhirnya terbalik. Truk juga menabrak pagar rumah warga hingga terseret ke arah bawah sejauh 25 meter. Tak hanya material batu yang jatuh berhamburan, penumpang yang berada di bak truk juga terlempar. Seorang pria meninggal dunia saat mengemudi mobilnya di Jalan Duren 3 Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Jenazah pengemudi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Alusius Yulistio, warga Jalan Bambu Apel, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ditemukan meninggal dunia saat mengemudi mobilnya di Jalan Duren 3 Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Meninggalnya korban diketahui saat mobil berhenti di lampu merah pertigaan Duren 3 arah Pasar Minggu. Saat lampu hijau, mobil tak kunjung jalan. Pengendara lain mencoba untuk membangunkan korban, namun tetap tidak ada respon. Polisi dan dokter yang memeriksa memastikan korban meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jalan-jalan. Bang, saat ditemukan itu posisinya bagaimana bang korban bang? Posisinya itu udah geletak di kursi aja gitu. Yang kita dapati korbannya udah nggak ada dan kita udah lakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit Polri. Diduga bersenggolan, dua pengendara terlibat keributan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga yang melihat keributan mencoba melarai dua pengendara yang saling memaki. Wanita pengendara mobil ini mengamuk, bahkan mengancam seorang pria pengendara lain akan mengambil sebilah golok. Keduanya terlibat adu mulut di halaman parkir sebuah minimarket di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keributan diduga dipicu saling senggol kendaraan keduanya. Warga yang melihat keributan mencoba melerai keduanya. Ya, awalnya yang kita lihat sih kejadian di bawah flyover ya, flyover jalur kanan. Tiba-tiba lagi ribut atau berdua rame, dua mobil. Ya, kita samperin dong, daripada macet, kejadian macet di jalan, jadi tanding-tanding segala macam bisik jadinya. Kita pinggirin lah kemari, ke Indomaret. Ya di sini biar bisa selesai semuanya kan. Ujung-ujungnya malah jadi keributan. Karena sempat membuat pengunjung minimarket khawatir, warga kemudian meminta kedua pengendara menyelesaikan masalah mereka di Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Puluhan pelajar SMA yang hendak tawuran dibubarkan polisi saat berkumpul di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta Pusat. Polisi mengamankan satu pelajar, puluhan motor, dan senjata tajam. Para pelajar ini langsung tunggang langgang saat melihat petugas 3 pilar datang. Niat mereka untuk menggelar tawuran pun batal. Mereka memilih kabur untuk menyelamatkan diri agar tidak ditangkap petugas. Meski buruannya lolos, petugas berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam yang disembunyikan di semak-semak. Petugas juga mengamankan belasan motor yang ditinggal kabur pemiliknya. Barang bukti dan pelajar yang tertangkap lantas dibawa ke Polsek Metro Gambir untuk diperiksa mendalam. Dari warga di sekitaran Duripolo, ada tawuran di Hasyim Asy'ari, Jalan Raya Hasyim Asy'ari, dan kita coba untuk menyelesaikan masalah yang tawuran, lari ke lapangan, dan sumbernya dari mana untuk kedua belah pihak, kita juga sedang menyelidiki dan dibantu oleh pihak kelurahan, begitu juga dari 3 pilar. 6 orang pemuda terekam CCTV saat membegal seorang wanita karyawan restoran. Ya, pemirsa, 6 orang pemuda terekam CCTV saat membegal seorang wanita karyawan restoran di Kota Padang, Sumatera Barat. Para tersangka berhasil diringkus polisi saat hendak kabur ke daerah Pekanbaru.
Inilah detik-detik seorang wanita di Kampung Nias, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, menjadi korban begal ponsel. Upaya korban mempertahankan hartanya sia-sia karena diancam pelaku dengan senjata tajam. Aksi keji para pemuda ini kemudian viral di media sosial. Menerima laporan korban, tim kelewang dari Satreskrim Polresta Padang memburu para tersangka yang akan melarikan diri. Para pemuda ini ditangkap di daerah Alur Kuning, Bukit Tinggi saat berada di atas mobil travel dengan tujuan Pekanbaru. Ironisnya, 3 dari 6 orang pelaku masih di bawah umur. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 4 bilah pedang yang digunakan untuk mengancam korban. Para tersangka lantas digelandang ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Ini anak-anak kelewang Polresta Padang sudah mendalami dan memahami siapa yang bermain pada saat itu. Makanya setelah kejadian, laporan terbit, mereka langsung bergerak langsung kepada pelaku. Nah, ini kerja keras dan jaringan informasi masyarakat yang sangat berguna sekali untuk mengungkap kasus. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang di Karimun, Kepulauan Riau mengambil paksa jenazah warga yang dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.